Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa alibatil kiram wa la hadrat jami' masyir mustaqim. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajiannya, yaitu pengajian kitab as-sholatan. Dalam hal ini kita sudah sampai pada rukuni sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal rukuni sholat. Rukuni sholat iku telulas. Siji kudu niat, kapindo ngadeg yen salat fardu tumrap wong kang kuwasa ngadeg. Lamun ora kuwasa ya kelawan lungguh, lamun ora kuwasa ya kelawan turun miring, lamun ora kuwasa ya kelawan turu mlumah, lamun ora kuwasa ya kelawan isyarah, lamun ora kuwasa mongko nglakokaken salat ing dalam ati. Pasal ini menerangkan tentang rukunnya sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Ya, niat di sini adalah niat sholat, ya, dan dimana yang namanya niat itu dibarengkan dengan pekerjaan yang pertama di dalam satu pekerjaan atau amaliyah. Dalam hal ini adalah sholat, berarti pekerjaan pertama adalah takbiratul ihram. Nah, di samping niat, ya, meskipun takbiratul ihram adalah pekerjaan pertama, tentu ketika seseorang melakukan sholat itu, terutama sholat fardu itu harus berdiri manakala mampu. Tetapi ketika tidak mampu untuk berdiri, maka dia bisa dengan duduk. Ketika duduk saja tidak mampu, dia bisa tidur turun miring. Itu artinya tidur miring menghadap ke kiblat. Adapun ketika dia tidak bisa turun miring, dia boleh dengan tidur terlentang. Kalau memang dia tidak bisa tidur secara terlentang, boleh dia pakai isyarat di dalam hati lah. Sampai misalkan kok dengan hati saja sudah tidak mampu, ya berarti siap-siap bahwa dia itu disolati, kan seperti itu, ya. Jadi pada prinsipnya bahwa sholat itu tidak ada uzurnya kecuali lupa dan ketiduran. Selain itu, meskipun kondisi sakit keras, dia masih diwajibkan untuk sholat, ya. Maka akan berdosa sekali ketika seseorang dalam keadaan sehat kemudian pura-pura lupa dan sengaja meninggalkan sholat. Ini akan berdosa sekali, ya. Karena sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Islam, ya. Sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, yang berarti bahwa ketika seseorang sholatnya kok menyepelekan, artinya sering meninggalkan, maka ya tiang agama orang tersebut itu rapuh. Nah, karena rapuh ya akan mudah roboh, kan seperti itu. Kaping telu takbiratul ihram. Nah, kaping telu takbiratul ihram. Nah, ini takbiratul ihram inilah pekerjaan pertama. Oleh karena itu niat niat sholat itu ya pada saat takbiratul ihram itu.
Nah, yang namanya niat itu adalah apa namanya, krenteke ning ati, ya, krenteke ning ati sing disertai kelawan pekerjaan pertama. Krentek ning ati menyengaja melakukan sebuah pekerjaan, ya, dan dilakukan pada saat awal pekerjaan itu sendiri. Itu namanya niat. Adapun melafalkan niat itu lebih sifatnya keutamaan. Artinya untuk menata hati agar mempersiapkan diri ketika dia takbiratul ihram itu dia sudah konsentrasi. Nah, karena itu menurut mazhab Syafi'i yang namanya mengucapkan atau melafalkan lafal niat, ya dia hukumnya sunnah atau keutamaan, karena memang tadi untuk mempersiapkan diri untuk memasuki sholat, ya. Sehingga melafalkannya itu juga sebelum sholat, kan seperti itu. Kaping papat maca Fatihah kelawan sampurna huruf-hurufe, apik makhroje, ora kurang tasdide. Berikutnya adalah membaca Fatihah, ya. Perlu panjenengan pahami atau perlu kalian perhatikan bahwa Fatihah itu merupakan salah satu rukun qauli di dalam sholat. Oleh karena itu, mempelajari surat Fatihah beserta tajwid dan aturan membacanya biar sesuai dengan bacaan atau benar di dalam membaca Fatihah itu menjadi wajib, ya, menjadi wajib. Karena apa? Seorang muslim punya kewajiban untuk sholat. Sementara di antara kewajiban sholat atau rukunnya sholat yang harus dipenuhi adalah membaca Fatihah dengan baik. Nah, untuk itu ya harus belajar Fatihah lebih fasih, meskipun di dalam surat-surat yang lain tidak begitu fasih, tapi ditekankan surat Fatihah ini lebih baik, kan seperti itu. Termasuk untuk mempelajari anak-anak, misalkan anak jenengan, ya dipelajari Fatihah dulu. Ketika Fatihah itu sudah betul-betul baik, betul-betul fasih, maka baru kemudian mempelajari pada surat-surat yang lain, kan seperti itu. Karena tadi terkait dengan kewajiban seseorang untuk sholat, dan di antara rukun sholat adalah membaca Fatihah. Kaping 5 rukuk kanthi tumakninah. Rukuk, ya, dengan tumakninah. Jadi menjadi peringatan bagi kita ketika rukuk itu jangan seperti burung yang makan sesuatu atau seperti ayam makan sesuatu. Jadi begitu celenguk langsung ngadeg mana ini, ya. Dikhawatirkan ketika seperti itu tidak ada unsur tumakninahnya, karena tumakninah itu berhenti, ya, tenang, ya, setelah melakukan pekerjaan, terutama ketika seorang sudah ruku. Lah khawatir ketika dia langsung turun belum sampai tenang langsung berdiri lagi, itu tumakninahnya itu tidak sampai. Karena kalau tumakninahnya tidak ada, maka sholatnya juga tidak sah. Kang aran tumakninah iku tegese sekabehane nggautane badane meneng anteng sedilu. Sak qadar maca subhanallah, supaya bisa pisah lan beda aweh antarane arep nandangi iku rukun lan kang sakwise. Jadi menjadi pembeda, ya, penjedah antara satu rukun dengan rukun yang lain. Kaping 6 i'tidal kanthi tumakninah. I'tidal, ya, i'tidal itu berdiri setelah ruku. Itu juga harus tumakninah, harus tenang, ya. Harus diam sebentar, sekedar dia membaca subhanallah. Kaping 7 sujud kanthi tumakninah, demikian pula dengan sujud. Sujude kaping pindho saben-saben rakaat. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita, memang akhir-akhir ini ada sholat taraweh 7 menit.
sholat tarawih 7 menit dengan rakaat 20 rakaat. Saya kok tidak bisa membayangkan apakah sholat tarawih 7 menit dengan 20 rakaat itu bisa memenuhi syarat tumaninah. Kalau syarat-syarat yang lain mungkin, dalam arti dan syarat yang lain pun saya tidak yakin dia akan memenuhinya, kan seperti itu. Misalkan bacaan Fatihahnya, padahal di dalam Fatihah yang baik, yang betul itu harus tartil, dalam arti tajwid dan sebagainya itu harus jelas. Kemudian tumaninah juga harus dipenuhi lah. Sholat tarawih 7 menit itu kan luar biasa, artinya kayaknya sulit untuk mencapai kesempurnaan tumaninah, kesempurnaan membaca, kan seperti itu. Sehingga ya saya mengimbau ya jangan seperti itulah. Kaping 8 lungguh antarane sujud loro. Kanthi tumaninah, duduk di antara dua sujud itu juga harus tumaninah ya. Kaping 9 lungguh tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduknya tahiyat akhir itu masih bagian dari rukun. Kaping 10 maca tahiyat akhir. Nah, nomor 10 itu membaca tahiyat akhir. Kaping 11 maca sholawat Nabi sakwise maca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyya wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu Allahumma sholli ala Muhammad itu wajib. Orang yang dalam tahiyat awal itu bukan rukun ya, bukan sesuatu yang harus dikerjakan. Artinya di dalam tahiyat awal itu sifatnya sunnah. Cuma sunnah abad, artinya ketika seorang lupa itu diharapkan untuk sujud sahwi. Kaping 12 maca salam. Kaping 12 maca salam. Assalamualaikum itu pertama, keduanya itu sunnah. Kaping 13 tertib, tegese rukun salat iku kudu urut. Sakliyane niat takbiratul ihram ngadeg, lan sakliyane ngadeg lan maca Fatihah, lan sakliyane lungguh lan tahiyat sholawat lan salam. Jadi artinya tertib itu dalam rukun yang sifatnya qauli fi'li itu pekerjaan, tapi kalau kalau qauli itu harus urut lah sama ya. Rukune salat kang 13 iku den bagi telung werna. Siji aran rukun kolbi, tegese rukun bangsa ana ing dalam ati, yaiku namung siji rupane niat. Jadi rukun sholat itu terbagi menjadi 3. Pada prinsipnya seperti itu. Yang pertama rukun sing bangsa kolbi utawa bangsa ati, yaitu rukun yang berada di dalam hati. Rukun ini terdiri hanya satu, yaitu niat, karena niat itu mahalu fi qalbi, panggonane ning ati. Nah, kaping pindho ya, aran rukun kauli, tegese rukun bangsa pengucap, yaiku akeh 5. Berikutnya adalah rukun kauli. Rukun kauli itu rukun sing bangsa ucapan. Nah, rukun kauli ini macamnya ada 5. Nah, yang pertama takbiratul ihram ing dalam awale salat. Kemudian maca Fatihah ing dalam saben-saben sak rakaat. Kemudian maca tahiyat saben sholawat maca tahiyat. Kemudian maca sholawat Nabi serta mengucapkan salam. Itu rukun sing bangsa kauli atau pengucapan. Kaping 3 rukun fi'li, tegese rukun kang bangsa penggawean. Rukun sing bangsa pekerjaan, yaiku akeh 7. Nah, rupane ngadeg, ruku ing dalam i'tidal,
apa ngadeg ruku i'tidal sujud lungguh antarane sujud loro lungguh tahiyat akhir lan tertib itu rukun yang sing bangsa pekerjaan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-kalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu fi masyidah ya rabbal lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqtil jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syatarfa'una bi amdaka darajat wa tuballaghuna bi salawati min jamil hadal haitu abadal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.